Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Andrian. Di video kali ini saya ingin share ke teman-teman berkaitan dengan tips gambaran seputar soal dan langkah-langkah cara menjawabnya. Jadi di sini adalah tidak hanya seputar untuk gambaran seputar soalnya ya, tetapi nanti teman-teman bagaimana langkah-langkah untuk cara menjawabnya. Jadi langsung saja ya. Kita masuk untuk soal yang pertama. Jadi di video sebelumnya kita juga udah saya sampaikan yang berkaitan menjawab dari pertanyaan teman-teman kemarin ya. Saya rasa sudah jelas, tetapi untuk di kesempatan kali ini saya ingin coba jelaskan ulang ke teman-teman berkaitan bagaimana sih langkah-langkah untuk menjawab untuk soal yang pertama. Jadi ini adalah saya bacakan dulu untuk soalnya ya. Sebagai seorang digital marketer, Anda memiliki kemampuan menganalisa dan melakukan riset terhadap sebuah bisnis. Anda diminta untuk melakukan analisis terhadap bisnis yang sedang Anda jalankan. Jadi ini boleh real ataukah fiktif juga boleh ya. Terus langkah kerjanya adalah yang pertama, teman-teman ceritakan produk knowledge bisnis yang Anda jalankan. Jadi produk knowledge-nya ini maksudnya adalah meliputi mulai dari nama usahanya, dari kategori usaha, jasa atau produknya, variasi tipe atau produknya, keunggulan produk dibandingkan kompetitor, dan target audiensnya. Dan ini adalah untuk contoh jawaban yang dikerjakan oleh teman-teman sebelumnya yang pernah melakukan uji sertifikasi untuk digital marketer ya. Langsung kita cek saja untuk contoh jawabannya. Jadi ini adalah contoh untuk jawabannya. Nanti teman-teman ketika menjawab berkaitan dengan pertanyaan untuk yang pertama. Jadi teman-teman nanti jelaskan di sini untuk nama usahanya apa, kategori usahanya apa, terus tipe produknya, keunggulan produknya, dan yang menjadi target audiensnya itu siapa. Jadi untuk jawaban ini teman-teman bisa tulis di Word juga boleh, di PowerPoint juga boleh, terus nantinya teman-teman tinggal convert ke PDF. Jadi disimpan ke PDF, terus teman-teman tinggal kumpulkan sesuai dengan arahan tugas yang diberikan. Itu oke, itu yang nomor pertama ya, untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, buatlah analisis berdasarkan tool digital tentang peminatan produk atau jasa yang teman-teman pasarkan menggunakan minimal 2 buah kata kunci. Analisis tersebut harus menunjukkan minimal tren peminatan dalam kurun waktu 3 tahun, wilayah pencarian, nilai kompetisi berdasarkan kata kunci tersebut. Ya, jadi untuk yang langkah kerja yang kedua ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman tinggal tonton, terus teman-teman tinggal kerjakan untuk langkah-langkahnya. Jadi ini saya berikan contoh untuk langkah-langkah pengerjaannya, semisal contohnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman berikan langkah-langkah dan screenshotnya. Jadi yang pertama berkaitan dengan tren peminatan. Jadi teman-teman nanti berarti di sini ditulis dulu, dikasih gambar yang kemarin ini mungkin kurang lengkap ya untuk jawaban dari salah satu peserta. Jadi nanti teman-teman tinggal bisa lengkapi untuk melihat tren peminatan dalam kurun waktu 3 tahun. Terus berikutnya wilayah pencarian. Jadi ini langsung wilayah pencarian ya. Tetapi tidak dimunculkan bagaimana untuk cara melihat tren permintaan 3 tahunnya. Terus di situ teman-teman juga bisa lihat di wilayah pencariannya. Jadi untuk gambaran wilayah itu di mana saja yang berkaitan dengan kata kunci yang di teman-teman kerjakan. Terus dari situ teman-teman nanti bisa bandingkan nanti nilai kompetisinya. Jadi antara kata kunci satu dengan kata kunci yang berikutnya seperti di video saya yang sebelumnya. Jadi teman-teman nanti tinggal tonton videonya jika dirasa memang masih belum jelas. Ya, jadi untuk yang
apa itu untuk pertanyaan ini juga sudah soft ya, teman-teman sudah tahu gambarannya bagaimana untuk cara menjawabnya. Terus yang berikutnya, buatlah buyer persona sesuai segmentasi perusahaan tersebut ya. Jadi untuk buyer personanya kemarin juga sudah saya share ke teman-teman. Teman-teman tinggal tonton bagaimana untuk cara membuat buyer personanya ya. Jadi ini juga contoh untuk menjawabnya. Saya rasa juga tidak jauh berbeda. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja. Intinya adalah buyer persona ini adalah gambaran fiktif tentang target market atau pasar dari bisnis ataupun produk yang memang teman-teman jual ya. Jadi kemarin ada beberapa 6 poin, mulai dari background, mulai dari demografi, mulai dari interest ataupun minatnya, mulai dari challenge atau tantangannya, fear, dan bahkan untuk mulai dari goal atau tujuannya. Terus yang berikutnya, untuk analisis website dan analisis sosial media. Jadi saya rasa juga sudah saya jelaskan ya. Jadi teman-teman untuk yang serve kemarin kita menggunakan serve robot ya. Terus untuk keyword yang digunakan pada website, teman-teman bisa menggunakan SEO Quick ya. Nanti teman-teman bisa tonton untuk video yang sebelumnya. Mulai dari jumlah indeks juga masih sama menggunakan SEO Quick extensionnya. Terus umur website teman-teman bisa melihat dari voice toolnya ya. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat aja di video saya yang sebelumnya. Terus yang berikutnya bagaimana untuk menganalisa sosial medianya. Jadi dari sini teman-teman bisa menggunakan analisa.io atau social blade. Jadi bebas ya teman-teman mau menggunakan yang mana. Intinya teman-teman bisa melihat untuk jumlah followersnya dan display name-nya dan hashtag yang sering digunakan ataupun engagement rate-nya. Jadi itu adalah untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi saya rasa sudah jelas ya. Jadi teman-teman nanti tinggal share, screenshot, terus berikan penjelasan-penjelasan langkah-langkahnya sehingga untuk jawabannya lebih jelas. Saya rasa itu ya untuk persoalan atau untuk pertanyaan yang pertama. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang kedua ya. Jadi untuk yang kedua, sebelumnya saya bacakan ulang untuk pertanyaannya ya. Jadi skenarionya, Anda sebagai seorang digital marketer, Anda memiliki kemampuan untuk membuat konten pemasaran berdasarkan segmentasi yang telah ditentukan. Jadi langkah kerjanya adalah teman-teman buatlah gambaran deskripsi singkat bagaimana produk Anda dapat diketemukan oleh pelanggan. Jadi teman-teman memberikan gambaran singkat mengenai produk teman-teman ataupun bisnisnya sehingga mudah diketemukan oleh pelanggan, dan bagaimana reaksi calon pelanggan tersebut sampai pelanggan membeli produk ataupun jasa Anda. Nah, tentunya di sini apa yang jadi poin pentingnya teman-teman percayakan bahwa teori yang digunakan itu adalah teori strategi TOFU, MOFU, dan BOFU untuk menganalisisnya. Jadi beberapa waktu kemarin sudah saya jelaskan dan saya juga udah share untuk materinya. Teman-teman tinggal tonton saja, dipelajari di sana ya. Terus yang kedua, buatlah kalender ya untuk konten iklan di bulan depan ya. Jadi kalender konten yang dibuat berisi minimal 2 konten per minggunya yang akan dipublish maupun diiklankan secara berbayar. Perencanaan iklan tersebut terdiri dari konten foto dan video yang akan dipublish di media sosial maupun peta digital. Jadi mungkin peta digital itu Google My Business ya, dan artikel yang dipublish ke dalam website serta mengacu pada poin yang pertama. Oke, kita lihat untuk contoh jawabannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat contoh jawaban berkaitan dengan pertanyaan yang nomor kedua. Jadi di sini strateginya teman-teman menjelaskan. Ini kebetulan untuk study case-nya adalah usahanya adalah sofa comfy ya. Jadi teman-teman bisa baca di sini atau nanti teman-teman bisa screenshot untuk video kali ini jika dirasa masih belum jelas karena memang filenya tidak saya berikan ya. Terus yang berikutnya,
Untuk top of funnel, jadi mulai dari segmentasi di TOFU, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, di tahapan C ini adalah tahapan untuk awareness, jadi untuk membangun kesadaran calon customer atau audiens terhadap produk ataupun dari bisnis teman-teman. Jadi contohnya nanti semisal teman-teman jelaskan Homely Comfy adalah perusahaan yang bergerak di bidang ini dan lain sebagainya seperti itu ya, sehingga customer tahu, oh si Homely Comfy ini jualan ini ya. Jadi tahapan kalau untuk di TOFU atau top of funnel itu gambarannya seperti itu. Jadi contoh-contoh nanti teman-teman bisa membuat konten-kontennya tidak jauh berbeda seperti itu dengan melihat teorinya dari yang kemarin sudah dijelaskan. Terus di middle of funnel, jadi kalau di middle of funnel ini diharapkannya teman-teman sudah bisa membuat ketertarikan calon konsumen ataupun audiensnya terhadap produk Anda atau menimbulkan sebuah engage ya, atau mereka tertarik. Jadi mereka mempertimbangkan ya, mereka tertarik di tahapan seperti ini. Jadi berfokus untuk engage-nya ya. Jadi teman-teman bisa fokus untuk misalkan cara apa itu manfaat, kenapa misalkan harus beli di Sofa Comfy, semisal kelebihan-kelebihan di Sofa Comfy itu apa saja, terus bagaimana cara mungkin ini juga bisa cara mengetahui sofa dengan kualitas yang baik, ataukah pertanyaan-pertanyaan ke audiens yang seputar berkaitan dengan konten-konten atau mungkin produk-produk yang memang teman-teman jual. Jadi itu adalah untuk contoh di middle of funnel-nya ya. Terus yang di BOFU-nya, pada segmentasi BOFU, bottom of funnel, pemasaran berfokus kepada konversi. Maka jenis konten yang di sini sesuai dengan seputar layanan dan promosi. Jadi di sini nanti teman-teman bisa melakukan semisal promo, potongan harga atau diskon, giveaway dan lain sebagainya. Jadi itu tujuannya memang untuk konversi, sehingga calon konsumen atau audiensnya itu memutuskan untuk membeli produk ataupun layanan bisnis dari teman-teman. Oke, itu untuk penjelasan yang berkaitan dengan pertanyaan yang ini ya. Terus yang ketiga adalah buatlah kalender konten. Jadi teman-teman, ini yang tadi jawaban yang ini. Untuk kalender konten nanti teman-teman tinggal membuat untuk jenis kontennya yang mewakili dari masing-masing strategi, mulai dari TOFU, MOFU, dan BOFU. Jadi dari sini teman-teman kita lihat ya untuk contohnya. Ini untuk kalender kontennya. Jadi teman-teman buat minimal 2 konten selama seminggu. Jadi teman-teman tinggal atur saja untuk konten-kontennya. Misalnya ada 4 minggu, jadi setiap seminggunya 2 kali ya, berarti teman-teman tinggal atur berdasarkan memang dengan acuan strategi TOFU, MOFU, dan BOFU. Terus ini adalah contoh-contoh jenis konten sosial medianya, mulai dari TOFU, MOFU, dan BOFU. Terus berikutnya adalah buatlah konten tersebut sesuai kalender konten dalam bentuk video dengan format 16:9 potret. Jadi buatlah desain yang akan diiklankan secara berbayar. Jadi di sini ini adalah contoh-contoh untuk desainnya. Jadi entah desain untuk statisnya ataukah desain untuk videonya yang berbentuk rasio dengan 16:9. Jadi tentunya teman-teman bisa lihat di sini ya untuk contohnya. Saya rasa itu ya untuk menjawab atau memberikan sedikit gambaran seputar pertanyaan yang nomor kedua. Jadi ini adalah contoh-contoh jawaban yang nantinya teman-teman bisa dijadikan sebuah referensi. Bagaimana sih cara menjawab, step by stepnya, langkah-langkahnya, sehingga teman-teman punya gambaran dan bisa menjawab untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Itu tadi untuk yang kedua ya. Terus kita yang terakhir, kita langsung untuk menjawab soal yang ketiga. Jadi saya sampaikan ulang ya berkaitan dengan pertanyaannya atau tugasnya. Skenarionya adalah Anda sebagai seorang digital marketer memiliki kemampuan untuk memasarkan produk ataupun jasa
dengan memanfaatkan berbagai macam kanal pemasaran digital yang ada. Jadi kanal pemasaran tersebut bisa berupa sosial media, website, landing page, iklan berbayar, marketplace, dan lain-lain. Yang pertama, buatlah lead magnet. Jadi untuk menarik calon pelanggan sehingga Anda dapat memiliki data pelanggan berupa nama email, nomor HP, ataupun yang lainnya. Kita cek untuk contohnya ya. Jadi ini untuk contoh lead magnetnya. Lead magnet untuk menarik calon pembeli untuk mendapatkan data pelanggan berupa nama, email, dan nomor HP. Jadi dengan alur websitenya, jadi calon pembeli klaim voucher melalui button pada website, kemudian diarahkan untuk mengisi data untuk persyaratannya. Jadi ini contohnya ini adalah seperti itu ya. Jadi calon konsumennya itu untuk mendapatkan voucher, jadi mereka harus mengisi untuk datanya. Jadi ada banyak ya teman-teman untuk jenis-jenis lead magnet. Teman-teman bisa juga misalkan e-book, tutorial, ataupun tips-tips, bisa juga seperti atau video webinar dan lain sebagainya. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan dengan usaha ataupun bisnis dari teman-teman sendiri. Jadi lead magnetnya ada banyak, teman-teman bisa memilih yang memang cocok untuk konten-konten ataupun produk yang memang teman-teman akan pasarkan. Buatlah sebuah website. Yang berikutnya ya, buatlah sebuah website, terapkan SEO pada website tersebut dan isi dengan konten yang telah Anda rencanakan sesuai kalender konten yang dibuat. Jadi penerapan SEO pada website dapat Anda lakukan dengan cara yang pertama, menerapkan kata kunci yang sesuai pada judul dan deskripsi. Ya, jadi di sini untuk di judul jadi dipastikan di sininya. Jadi mengandung kata kunci yang memang teman-teman bidik dan di deskripsinya. Jadi ini adalah contoh untuk judulnya sehingga membentuk sebuah link di sini ya. Terus di konten-kontennya yang memang relate dengan kata kunci yang memang teman-teman bidik ya. Terus yang berikutnya, membuat konten yang kontekstual sesuai kaidah SEO ya. Jadi mungkin teman-teman juga sudah dijelaskan berkaitan bagaimana menulis sebuah artikel yang SEO friendly ya. Teman-teman nantinya juga bisa search di Google, juga ada banyak yang membahas berkaitan dengan artikel SEO friendly. Terus yang berikutnya, mendaftarkan website pada mesin analis ya. Jadi maksudnya mendaftarkan website di sini berarti teman-teman bisa search di Google Search Console ya. Misalkan di sini nanti teman-teman tinggal daftarkan saja untuk websitenya. Jadi daftarkan di sini untuk websitenya. Nanti karena ini sudah terdaftar, jadi sudah langsung ditambahkan seperti ini ya. Tetapi kalau memang nantinya belum, teman-teman bisa daftarkan dulu sehingga sampai dia masuk di Google Search Console-nya. Ya, contohnya seperti ini ya. Untuk terverifikasi boleh menggunakan Blogspot, WordPress, ataupun menggunakan platform-platform yang lainnya. Terus yang berikutnya itu sudah terjawab ya teman-teman untuk pertanyaan yang ini. Lanjut yang berikutnya adalah buatlah akun bisnis pada sosial media dan peta bisnis. Optimasikan akun tersebut agar mudah ditemukan oleh calon konsumen pelanggan. Isi sosial media tersebut dengan konten sesuai kalender konten yang telah teman-teman siapkan. Hitunglah jumlah potensial calon pelanggan yang dapat Anda jangkau dengan anggaran 100.000 per hari selama 5 hari. Jadi ini adalah akun bisnis pada sosial media dan peta bisnis ya. Teman-teman buat untuk akun bisnis, misalkan ini Instagram. Jadi teman-teman nanti bisa buat dan teman-teman bisa screenshot untuk pengerjaannya. Terus yang berikutnya untuk Google My Business ya. Jadi teman-teman buat terus di situ teman-teman posting sesuai dengan kaidah yang sudah disampaikan mungkin di pertemuan pertama ya. Terus berikutnya adalah bagaimana jumlah potensial calon pelanggan yang dapat dijangkau dengan anggaran 100.000 per hari selama 5 hari. Jadi ini adalah contoh untuk Facebook Ad ya. Jadi teman-teman mungkin juga sudah dijelaskan. Jadi teman-teman tinggal
jawab sesuai panduannya. Jadi semisal dengan anggaran 100.000 selama 5 hari itu teman-teman seperti apa. Jadi misalkan menyesuaikan audiensnya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nanti jawab langkah-langkahnya seperti ini. Jadi itu ya teman-teman berkaitan dengan kisi-kisi bagaimana untuk gambaran seputar soal dan langkah-langkah cara menjawabnya. Saya rasa mungkin sudah jelas ya teman-teman tonton video kali ini. Jika memang dirasa masih kurang paham, tonton lagi berulang-ulang sehingga sampai teman-teman nantinya bisa menjawab. Jika memang ada yang kurang jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa chat saya ataupun tulis di kolom komentar. Saya rasa itu saja ya teman-teman. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman berkaitan dengan soal dan langkah-langkah cara menjawabnya.